Geng, negara kita sepertinya benar-benar udah darurat banget nih ya sama hal-hal yang berbau dengan perundungan gitu. Pembahasan kita kali ini ya ini cukup menyayat hati, cukup sedih. Jujur aja gue sedih banget ngelihatnya. Dan gue yakin kalian semua udah tahu tentang berita ini. Tapi di sini gue rangkum agar kalian paham alurnya. Mungkin buat yang belum paham bisa mendengarkan dengan seksama. Oke? Sebelumnya gue disclaimer dulu. Pembahasan ini tidak bermaksud untuk melanggar aturan YouTube ataupun membuat sesuatu yang dilarang oleh YouTube. Ini adalah sebuah informasi yang sangat-sangat berguna untuk semua kalangan umur. Ingat ya, untuk semua kalangan umur wajib banget dengar pembahasan ini. Karena ini berhubungan dengan adab, akhlak, cara kalian bersikap terhadap orang lain. Jangan sampai mulut kalian, sikap kalian terhadap orang lain membuat seseorang itu jadi tertekan, tidak nyaman hidupnya, apalagi sampai berpikir untuk mengakhiri semuanya. Ya lo paham ya, mengakhiri semuanya. Dan ini yang terjadi nih saat ini. Oke, jadi ingat ya, pembahasan ini adalah sebuah edukasi dan semoga kalian ya bisa mendapatkan pelajaran yang berharga dari kejadian ini. Oke, jadi geng, seperti yang kita tahu ya, udah banyak yang menjadi korban dari aksi perundungan yang bahkan dari kecil sampai dewasa juga ada. Rasa traumanya masih terus menghantui. Nah, gak sedikit juga yang saking gak kuatnya menahan dan menyimpan tekanan tersebut, mereka memilih untuk mengakhiri semuanya. Sayangnya geng, korban-korban dari perundungan ini kebanyakan adalah orang-orang yang sebenarnya baik, polos, ya. Mereka sopan, tapi kebaikan dan kepolosan mereka justru diinjak-injak atau dianggap sepele atau dianggap gampang oleh orang-orang jahat ini. Dan ketika mendapatkan hal-hal yang menekan mereka, justru hidup mereka jadi berubah dan terus dibayang-bayangi oleh ketakutan seumur hidupnya. Dan kali ini ya ada satu kejadian, yaitu kasus perundungan yang dialami oleh seorang mahasiswa. Nah, kalian harus ingat banget nih, mahasiswa ya, bukan anak SD, SMP, SMA, enggak, mahasiswa, udah dewasa dia. Dia kuliah di salah satu universitas terkenal di Indonesia. Namanya adalah Timothy Anugrah Saputra. Namaku Timothy, asalku dari Bandung. Nah, Timothy ini ya memutuskan untuk mengakhiri semuanya sendiri. Kasusnya rame banget dibicarakan oleh netizen di berbagai media sosial karena ya ternyata dibalik dia mengakhiri semuanya ini bukan semerta-merta karena permasalahan pribadi yang dialami di rumah atau gimana, enggak, melainkan karena adanya andil orang lain yang membuat dia tidak tahan dengan hidupnya. Nah, Timothy mengalami tekanan mental yang luar biasa. Diduga ya, dia ini mengalami perundungan oleh beberapa mahasiswa lain di kampusnya. Yang lebih sedihnya lagi, kasus ini bahkan ya, ketika Timothy ini sudah ditemukan tidak bernyawa lagi, para pelaku perundungan masih aja ngomongin dia, masih aja ngehina-hina dia lewat chat grup gitu ya. Ini benar-benar jahat banget, luar biasa jahatnya. Dan yang membuat kita nggak habis pikir gitu ya. Di antara para pelaku itu kabarnya ada yang berasal dari mahasiswa kedokteran bahkan. Pernah kepikiran nggak? Dokter ya, yang biasanya diajarkan mengabdi untuk menyelamatkan nyawa orang, tapi justru karena dia ini calon dokter nih. Karena dia nyawa orang justru melayang. Harusnya kan seorang calon dokter dia tahu ya, tugas dia itu menyelamatkan nyawa orang lain. Tugas dia menyelamatkan mental orang lain. Tugas dia itu menjamin dan membuat kondisi seseorang itu harus tetap baik-baik aja. Tapi ini kebalik, justru dialah penyebab dari penyakit itu sendiri. Ini tolong banget nih siapapun ya yang menjadi dosennya atau siapa, keluarin aja lah nih calon dokter nih. Gak cocok. Nanti kalau udah jadi dokter kayaknya nih salah satu tipikal dokter yang gak punya empati terhadap pasien. Kelihatan banget. Timothy ini padahal dikenal sebagai sosok yang baik ya geng. Dan gak pernah mencari masalah dengan orang lain. Tidak pernah ada yang menyangka kalau hidupnya harus berakhir dengan tekanan akibat perundungan yang dia alami gara-gara orang-orang di sekitarnya dia. Nah, di video kali ini gue bakal mengajak kalian untuk membahas hal ini yang udah gue rangkum dari awal kronologi sampai dengan fakta-faktanya. Langsung aja kita bahas secara lengkap. Halo geng, welcome back to Kamar Jerry. Geng, sebelum kita bahas ke kronologinya, kita bahas dulu nih geng, sosok dari Timothy Anugrah ini.
Jadi geng, Timothy ini bernama lengkap Timothy Anugrah Saputra atau akrab dipanggil dengan nama Timothy. Dia ini lahir di Bandung pada tanggal 25 Agustus 2003. Usianya masih 22 tahun. Muda banget. Timothy ini merupakan mahasiswa jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau FISIP di Universitas Udayana. Karena itu, Timothy ini harus merantau dari Bandung ke Bali untuk menempuh pendidikan sejak tahun 2022. Jadi dari zaman Covid dulu. Sehingga saat ini Timothy ya bisa dikatakan udah semester 7, sebentar lagi lulus. Di akun Instagram pribadi Timothy, dia itu pernah mengunggah rencana perkuliahannya yang mana dia memiliki keinginan per semesternya. Dia mau ngelakuin apa aja setiap semester itu. Kemungkinan sih ini tugas di waktu dia ospek gitu ya. Di saat ospek lu diberikan tugas nih, apa aja nih perencanaan lu per semesternya. Nah, terus ditulis di situ. Nah, di unggahannya tersebut Timothy menuliskan beberapa rencananya, geng. Yang mana di semester 1 dia ingin belajar keadaan sekeliling kuliah dan mengenalkan diri ke sesama rekannya yang mahasiswa lain lah gitu. Selanjutnya di semester 2, Timothy ini ingin mencari teman, mengikuti organisasi kuliah dan mengikuti pertandingan tertentu di sana, dan hal yang sama juga dia inginkan di semester 3. Jadi dia pengen cari teman, pengen ikut organisasi. Lalu di semester 4 dia menuliskan dia ingin mengikuti organisasi non kuliah. Nah, mungkin ini maksudnya organisasi yang tidak ada hubungannya dengan jurusan di kampus. Tujuannya apa? Ya biasanya kalau mahasiswa kayak gini tuh pengen cari relasi gitu, geng. Pengen cari pertemanan di luar kampus. Berlanjut lagi di semester 5, Timothy ingin membentuk organisasi miliknya sendiri. Jadi dia tuh jiwa pertemanannya tuh cukup tinggi sebenarnya. Jadi dia suka gitu membentuk sebuah organisasi kebersamaan, membentuk sebuah movement atau pergerakan bersama teman-temannya gitu. Nah, terus di semester 6 dia ini ingin menjalankan organisasinya itu yang dia bentuk di semester 5 tadi. Nah, di semester 7 Timothy berencana ingin menyelesaikan tugas akhir yaitu skripsi, karya tulis ilmiah dan yang lain-lain. Dia juga ingin menyelesaikan tugas akhirnya berlanjut di semester 8 dan diakhiri dengan Timothy yang wisuda lalu mencari kerja. Rencana yang benar-benar penuh harapan bagi Timothy semuanya sudah dia tulis. Sedih gak lo? Sedih, gue jujur sedih banget. Ya Allah, gimana kalau itu adik gue, kalau itu temen gue deh. Itu para perundung, pelaku-pelakunya, gue jamin, gue uppercut satu-satu, dagu lu semua. Jahat banget. Namun sayang ya geng, Timothy tidak bisa menyelesaikan semester 7. Apalagi untuk merasakan semester 8 yang sudah dia rencanakan. Semuanya pupus. Salah satu sahabat dekatnya dia itu ada yang bernama Deon. Nah, Deon ini sempat menceritakan kalau Timothy ini merupakan sosok yang lembut banget. Ya, itu terlihatlah dari video-videonya. Dia sopan dan santun, terus memiliki aura yang positif. Bahkan di hari-hari terakhirnya nih geng, Timothy ini masih sempat tersenyum dan terlihat ceria di depan teman-temannya. Dia nggak menceritakan kalau dia sedang mengalami tekanan mental sama sekali, nggak terlihat. Bagi Deon, Timothy adalah seseorang yang mudah membuat orang lain merasa diterima dan dihargai. Dia juga sering menjadi tempat curhat untuk teman-temannya dan selalu menanggapi setiap cerita temannya dengan tenang tanpa adanya penghakiman atau judgement. Kemudian ada netizen nih dengan username Nehemiaesa. Dia ini kenal dengan Timothy karena Timothy ini pernah magang di sebuah yayasan tempat si orang ini bekerja. Menurutnya, Timothy adalah anak yang sopan, baik, bahkan Timothy juga sering ngobrol dengan dia dan tukar pikiran. Dia dipandang sebagai sosok yang dewasa dan berbaur dengan para pekerja yang ada di yayasan tersebut. Nah, Timothy bukanlah orang yang judgmental. Bahkan dia sering mengikuti kegiatan di yayasan itu yang memberikan penyuluhan untuk teman-teman dengan resiko tinggi seperti dari kalangan waria, lagi bete, dan kalangan orang-orang yang pernah kecanduan narkoboy. Nah, jadi itu tadi, seperti yang gue katakan, dia tuh suka bikin movement, suka bikin pergerakan, tapi pergerakan sosial. Timothy juga belajar banyak di yayasan tersebut. Begitu juga sebaliknya, para pekerja di yayasan itu juga banyak yang belajar dari Timothy. Mengikuti apa yang sudah menjadi rencana perkuliahannya, ya, dari daftar rencana per semesternya tadi, ya, diketahui kalau Timothy ini mengikuti sebuah organisasi yang bernama Front Muda Revolusioner. Dalam obituari yang dibuat oleh organisasi ini, mereka mengenal Timothy sebagai pribadi yang lembut, rendah hati, dan selalu berpikir positif. Ketika dia pertama kali bergabung di dalam organisasi, Timothy ini rela berjalan kaki sejauh 7 km untuk menemui anggota organisasi di tempat biasa mereka mengadakan pertemuan cabang. Dan para anggota organisasi ini tidak pernah tahu kalau Timothy tidak punya kendaraan, dan Timothy sendiri juga nggak pernah mengeluh atau bahkan memberitahu yang lain kalau dia itu nggak punya kendaraan. Sampai bela-belain jalan kaki, geng. Sesetia temen itulah dia, ya. Sebenar-benar apa ya, kayak bisa dikatakan tuh nih orang tuh all out
dengan apapun yang dia jalankan. Dia rela menempuh jarak sejauh itu untuk berdiskusi dan belajar bersama, yang menunjukkan jika Timothy ini memang orang yang ingin belajar dan berdedikasi tinggi dalam mencari ilmu. Masih di dalam obituari tersebut dikatakan jika Timothy dekat dengan pemahaman kiri karena dia sudah membaca berbagai karya dari Karl Marx. Karena itulah dia memiliki pemahaman terhadap teori-teori kiri yang tinggi. Dan pada saat pertemuan organisasi dan membaca laporan bacaan mingguan, Timothy ini selalu bisa menjelaskan apa yang dia pelajari dengan jelas. Dalam setiap diskusi atau presentasi, bahkan terhadap topik-topik yang belum sepenuhnya dia kuasai, Timothy tetap berusaha untuk menjadi yang terbaik, geng. Jadi nih orang nih bisa dikatakan dedikasinya cukup tinggi lah. Jika dia menjalani sesuatu, dia benar-benar menjalankan itu sepenuh hati gitu. Nah, di dalam banyak pertemuan yang dia pimpin sebagai pemateri, Timothy ini bisa menunjukkan pemahaman yang dalam dan penyampaian yang jelas. Tapi bukan hanya memiliki kecerdasan di dalam memahami teori, tapi juga dia memiliki komitmen sebagai seorang revolusioner. Dia selalu membayar iuran tepat waktu, disiplin dalam setiap tugas organisasi, dan juga menunjukkan tanggung jawab yang tinggi. Sayang banget ya, orang yang seperti ini justru yang harus pergi. Harusnya tuh yang bully-bully itu tuh, lu aja semua tuh lompat. Manusia-manusia gak berguna, termasuk yang calon dokter tuh, gak berguna lu bro. Mau lu calon dokter kek, mau calon mantri, tukang sunat kek, binatang emang. Namun geng, dibalik sosoknya yang dikenal pintar dan dikagumi oleh banyak orang karena kemampuan intelektualnya yang tinggi, tapi di satu sisi rendah hati juga gitu ya. Ada satu hal besar yang mengusik hidupnya terkait masalah yang dia alami. Meskipun dia memiliki banyak teman, ternyata Timothy ini merupakan sosok yang tertutup. Dia gak pernah menceritakan apa yang sedang dia alami dan dia rasakan. Dari sebuah pesan berantai di kalangan mahasiswa Universitas Udayana, Timothy disebut-sebut sudah lama mengalami masalah kesehatan mental. Saking parahnya kondisi dia, bahkan dia pernah melakukan percobaan menyakiti diri sendiri dengan melompat dari gedung kampus. Beruntungnya ketika itu usahanya berhasil dicegah. Nah, cuma upaya pencegahan itu ternyata tidak menghentikan masalah yang sedang dia hadapi. Nah, Timothy masih tidak bisa keluar dari rasa sakit yang membelenggu dia, geng. Sampai pada akhirnya dia udah gak sanggup lagi menahan hal itu sehingga dia memutuskan untuk mengakhiri semuanya. Nah, dari sini kita bisa mengetahui ya, geng, jika Timothy Anugrah merupakan sosok yang baik, rendah hati sekaligus cerdas. Tidak pernah ada yang menyangka kalau dia menyimpan luka yang sebegitu besar dan sudah tidak kuat lagi. Sekarang kita bakal masuk nih, geng, ke dalam pembahasan mengenai kronologi meninggalnya Timothy ya, yang diduga karena mengalami perundungan. Jadi geng, Timothy ini ditemukan terkapar di tanah pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2025 sekitar jam 9 pagi waktu Indonesia bagian tengah di kampusnya sendiri, yaitu di area gedung FISIP Universitas Udayana. Dia diduga melompat dari lantai 4 gedung tersebut. Ya, ketika ditemukan, Timothy ini masih dalam keadaan sadar, geng, dan sempat dilarikan ke RSUP Profesor I Gusti Ngurah Gede Ngurah untuk mendapatkan perawatan. Meskipun sudah berupaya maksimal di dalam merawat Timothy, ya ternyata ya para dokter mengabarkan kalau Timothy tidak bisa bertahan dan akhirnya menghembuskan nafas terakhir pada jam 13:30 WITA akibat pendarahan organ dalam dan patah tulang di beberapa bagian tubuhnya. Gak pernah ada yang menyangka kalau insiden tersebut menjadi akhir dari semuanya. Pribadi yang dikenal baik dan pintar ini, geng, nekat untuk mengakhiri semuanya karena udah gak tahan lagi. Berita ini menjadi perbincangan di media sosial dan menarik simpati serta sorotan dari netizen. Dengan sosok Timothy yang dikenal baik, bahkan kalau kita lihat wajahnya aja, kita tahu kalau dia bukan orang yang aneh-aneh, gak neko-neko, gak mungkin jahat, atau suka cari masalah dengan orang lain. Tapi kenapa dia memilih untuk melakukan aksi mengerikan tersebut? Gak masuk akal kan jika orang kayak Timothy ini sampai memutuskan untuk mengakhiri semuanya. Publik di saat itu bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi dan di belakang semua ini tuh ada apa? Sampai pada akhirnya ada sebuah chat yang tersebar di media sosial yang diduga merupakan isi chat dari sebuah grup WhatsApp yang berisikan beberapa mahasiswa dari Universitas Udayana. Nah, disinilah terungkap nih penyebabnya. Chat tersebut diduga terjadi setelah Timothy ditemukan pasca dia melompat dari gedung. Ada salah satu chat yang tertulis kayak gini. Dari ekspresinya agak kurang ringan sih ya. Satu. Terus ada lagi, badan Gorbon gitu mau diangkat mandiri dikit. Buset. Ini mengejek tubuhnya Timothy. Terus ada lagi chat yang tertulis, nanggung banget kalau bun ya dari lantai 2 ya. Terus ada lagi, mentalnya gak kuat kalau dari lantai 4. Nah, di chat lainnya yang kemungkinan ini dari grup di aplikasi Line yang menuliskan, gak berasa lantai 2 mah.
Dan ada yang nanya kayak gini, mati nggak? Nah, yang membuat netizen marah karena di chat grup WhatsApp yang tersebar itu ada yang mengirim fotonya Timothy ketika terkapar di tanah. Kemudian direspon dengan nahan tawa gue anjir. Jahat banget. Terus ada yang komen lagi, kayak jir yang lagi pose macan. Dan bahkan ada chat yang menyuruh untuk mensejajarkan muka KKI dengan posisi Timothy yang sudah terkapar tersebut. Nah, benar-benar jahat isi chat mereka ini. Dan chat tersebut dibuat ketika Timothy sudah ditemukan tidak bernyawa. Dari penggalan chat-chat tersebut ya geng, netizen jadi curiga. Jangan-jangan selama ini Timothy mengalami perundungan di kampusnya, yang menjadi alasan mengapa dia akhirnya mengambil tindakan semengerikan itu. Hal ini dikonfirmasi juga geng oleh sejumlah mahasiswa dan petugas kampus yang menyebutkan jika Timothy memang sering menunjukkan tanda-tanda depresi berat. Cuma dia nggak pernah cerita apa yang sedang dia alami dan apa yang sedang dia pikirkan. Kemudian dari informasi yang berasal dari Kompol 1 Ketut Sukadi selaku Kasih Humas Polresta Denpasar, peristiwa ini berawal dari Timothy yang katanya terlihat panik ketika berjalan di area kampus, yang mana ada salah seorang mahasiswa yang berinisial NKGA yang melihat Timothy datang dari arah lift dengan tas ransel dan pakaian putih. Dia terlihat gelisah di saat itu sambil memeriksa area sekitar. Sekitar 15 menit kemudian, dia melompat dari lantai 4 dan jatuh di depan lobi gedung. Setelah itu Timothy langsung dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit. Namun sayangnya seperti yang kita tahu, nyawanya nggak tertolong. Pasca meninggalnya Timothy, selain chat-chat yang tidak berempati yang tersebar di sosial media, juga ada beberapa video yang dinarasikan sebagai detik-detik ketika teman-temannya Timothy ini berusaha mencegah dia melompat dari gedung. Banyak yang percaya jika video tersebut merupakan video asli dari CCTV di gedung FISIP, tempat di mana Timothy melompat. Namun ada juga artikel berita yang menyebutkan jika video-video itu palsu dan dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini yang mana yang benar gue belum tahu. Dan selain itu ada sebuah rekaman audio yang katanya merupakan rekaman suara Timothy yang ditemukan di handphonenya. Di rekaman tersebut terdengar kalau Timothy ini menangis geng. Cuma nggak bisa dipastikan apakah itu benar suaranya Timothy atau bukan. Dan dengan adanya bukti chat yang menunjukkan jika Timothy menjadi korban perundungan, pertanyaan selanjutnya adalah siapa yang tega melakukan hal tersebut kepada orang sebaik Timothy? Apakah teman-temannya sesama angkatan di jurusan atau teman-teman lain? Salah satu teman sekelasnya mengunggah video dari salah satu momen kebersamaan antara Timothy dengan teman sekelasnya. Teman sekelasnya memanggil Timothy dengan panggilan Timmy. Dan di momen tersebut Timothy mendapatkan apresiasi di kelas. Terlihat saat itu teman-temannya Timothy ini sangat senang atas pencapaian yang diperoleh oleh Timothy. Dari gerak-geriknya kita bisa lihat kalau teman sekelasnya tidak ada yang bersikap jahat kepada Timothy geng. Dari gerak-geriknya, kita bisa lihat kalau teman sekelasnya nggak ada yang bersikap jahat kepada Timothy. Bahkan Timothy sendiri juga tampak nyaman ketika berada di dekat teman-teman sekelasnya. Di unggahan yang ada di TikTok lain, ada sebuah foto yang memperlihatkan ketika Timothy berpose bersama teman-temannya yang katanya merupakan teman dekatnya. Nah, dari unggahan tersebut menunjukkan jika yang membuli Timothy bukanlah teman sejurusan atau sekelas, melainkan mahasiswa lain. Nah, salah satu teman sekelasnya Timothy speak up kalau semasa hidupnya tidak ada teman sejurusan yang membuli dia. Dia adalah orang yang ceria dan teman sejurusannya sangat sayang kepada Timothy. Nah, alasan Timothy melakukan itu nggak ada yang tahu di saat itu. Dan kalau dari keterangan teman sekelasnya itu, perundungan terhadap Timothy ini baru diketahui ya setelah Timothy meninggal. Mereka baru paham kalau Timothy selama ini mengalami perundungan. Jika bukan teman sejurusannya yang melakukan hal itu, lalu siapa pelakunya? Siapa yang dengan tega melakukan itu kepada Timothy, bahkan ketika dia sudah meninggal? Nah, sekarang kita bakal masuk ke dalam pembahasan selanjutnya mengenai para pelakunya, geng. Sekarang kita bahas. Jadi, geng, setelah beritanya viral di mana-mana, ya, yang diduga dia ini mengalami perundungan dan di saat dia meninggal pun dia masih dilecehkan, dihina-hina gitu. Nah, dicurigai ada sekitar 11 orang yang menjadi pelaku terhadap Timothy. Bahkan di antaranya ada yang perempuan dan bahkan ada yang berasal dari fakultas kedokteran. Nah, yang pertama itu ya, gue gak perlu pakai nama inisial, gue langsung jelas-jelas aja sebutkan karena ini berasal dari media. Kalau misalkan yang bersangkutan tidak terima, silakan protes media mainstream, media-media yang lain, karena gue mengambil dari media-media tersebut ya. Yang pertama itu ada namanya Kalista Amor Manurung ya. Terus ada James Halim, terus ada
Erik Gonata. Mereka bertiga ini dari Fakultas Kedokteran Angkatan 2021 dan melanjutkan pendidikan profesi dokter pada tahun 2024. Dan saat ini mereka bertiga sedang menjalani program koas di Rumah Sakit Ngurah Bali. Nah, untuk Rumah Sakit Ngurah Bali ya, mohon diperhatikan nih ya mahasiswa-mahasiswa koas ini. Jangan sampai ada pasien kalian yang juga dibully oleh mereka, nanti bukannya selamat malah meninggoy. Mohon dipikirkan kembali, dipertimbangkan kembali, mungkin bisa dikeluarkan aja. Biarkan mereka menjalani hidupnya dengan pilihan mereka sendiri gitu ya. Nah, terus selanjutnya ada lagi Leonardo Jonathan Handika Putra dari Fakultas Kelautan dan Perikanan Angkatan 2022. Dia juga menjabat sebagai Wakil Ketua BEM Fakultas. Kemudian ada Maria Victoria Viata Mayos, mahasiswa FISIP Angkatan 2023 yang menjabat sebagai Kepala Departemen Eksternal Himapol FISIP Universitas Udayana. Terus ada lagi nih yang namanya tidak pantas dia sandang ya. Namanya Muhammad Riyad Alvito Satriaji Prata. Tolong dihapus tuh nama Muhammad dari nama lu, karena gak pantas banget seorang pembuli pakai nama Rasul gitu ya. Dia ini merupakan mahasiswa ilmu politik angkatan 2023 sekaligus Kepala Departemen Kajian, Aksi, Strategis, dan Pendidikan Himapol FISIP Universitas Udayana. Terus kemudian ada warga lokal Bali ya, dari namanya kita bisa lihat sendiri, namanya itu adalah Anak Agung Ngurah Nanda Budiatnyana, mahasiswa ilmu politik angkatan 2023 sekaligus menjadi Wakil Kepala Departemen Minat dan Bakat Himapol FISIP Universitas Udayana. Terus ada lagi Vito Simanungkalit, mahasiswa ilmu politik 2023 sekaligus Wakil Kepala Departemen Eksternal Himapol. Terus ada lagi Puturian Abel Perdana Tirta, mahasiswa FISIP Angkatan 2023 sekaligus Ketua Komisi 2 Dewan Perwakilan Mahasiswa FISIP Udayana. Lalu ada Jetro Verdio, mahasiswa Fakultas Perikanan Angkatan 2022. Dan yang terakhir ada Ayu Tasyantari, mahasiswi dari Fakultas Teknologi Pertanian Angkatan 2022. Nah, itu nama-namanya ya. Ingat ya geng, ingat nih nama-namanya nih, para perundung ini. Ada seorang dokter yang bernama Dr. Guko, apa Guco ya bacanya nih, maaf nih kalau gue salah dalam menyebutkan namanya. Nah, di akun Instagramnya yaitu gu_coci yang mengklaim jika dia ini adalah senior dari para dokter yang terlibat atau calon dokter yang terlibat di dalam aksi perundungan ini ya, yaitu Kalista, James, dan Erik tadi. Dia menjelaskan jika di salah satu chat yang tersebar di media sosial itu ada yang berisi percakapan mereka yang meledek Timothy. Di chat tersebut ya, Kalista ini merespon sebuah chat dari seseorang yang membagikan foto Timothy yang jatuh pasca melompat, dan Kalista ini merespon dengan menulis, "Nggak berasa lantai 2 mah." Erik Gonata menjawab dengan menanyakan kondisi Timothy dengan kalimat kasar, "Mati nggak?" Tidak cuma itu, Kalista juga mengejek rekan-rekannya untuk visit melihat Timothy dengan menulis, "Visit yuk." Gila. Kemudian ada yang menginformasikan kalau jasad Timothy masih ada di UGD dan Erik menulis, "Oh mati." Buset kasarnya. Dan James ikut berkomentar, "Oh alah mati ya." Dan Kalista menimpali lagi, "Mati?" Dijawablah, "Ya," oleh seseorang. Nah, dibalas lagi oleh James, "Baguslah." Bagi Dr. Guko ya, mereka ini tidak pantas menjadi tenaga kesehatan karena tulisan nir empati mereka terhadap Timothy. Dia pun menyarankan jika mereka segera mengundurkan diri, dan dia sengaja memviralkan kelakuan tidak pantas dari adik tingkatnya ini karena menilai perbuatan mereka sangat tidak pantas, apalagi mereka yang berprofesi sebagai tenaga kesehatan. Ya seperti yang gue katakan di awal, tenaga kesehatan itu kan tugasnya memastikan nyawa orang lain selamat. Ini malah bersyukur ada orang yang meninggoy, aneh banget. Dan perilaku dari orang-orang ini sudah diketahui oleh pihak kampus, dan pihak kampus mengecam tindakan tersebut. Di antara mereka yang merupakan mahasiswa FISIP sudah dikenakan sanksi, dan sanksinya disampaikan dalam sidang organisasi mahasiswa atau Ormawa yang digelar oleh DPM FISIP Universitas Udayana yang dipimpin oleh Wakil Dekan 3 FISIP yang bernama Imade Anom Wiranata. Namun sanksi yang diberikan ini nggak seperti yang diharapkan oleh masyarakat ya geng, karena para pelaku hanya diberikan pengurangan nilai soft skill dan itu cuma terbatas di 1 semester aja. Ya serba salah juga sih ya, mau diapain juga, atau bukan mereka yang langsung menghabisi nyawa ya, mereka cuma ngebully gitu. Susah sih hukuman di negara kita. Dan bahkan setelah mereka mendapatkan pengurangan nilai soft skill di 1 semester, setelah 1 semester terlewati, di semester depannya mereka bisa mengikuti perkuliahan seperti biasa lagi. Dan Pak Ano menyarankan agar mereka memperbaiki situasi dengan menulis surat pernyataan dan membuat video klarifikasi berisi permohonan maaf. Dan seperti yang kita tahu ya,
Kita udah lihat banyak di media sosial yang dimana sudah ada beberapa orang dari para pembuli ini yang membuat video klarifikasi dan permintaan maaf. Mereka adalah Leonardo, Jonathan, dan Maria Victoria, serta Alvito Satriaji, Rian Nabel, Vito Simanungkalit, dan Jetro Verdio, serta Ayu Tasyantri. Nah, ini ada satu video yang merupakan video klarifikasi dari Nanda Budiatnyana. Kalian bisa lihat. Ini saya ingin menyampaikan yang sebesar-besarnya atas kegaduhan yang terjadi. Di sini saya ingin meminta maaf bersama kepada keluarga korban almarhum Kak Timothy. Nah, kalian udah lihat ya, geng, video tersebut. Dan terus, geng, 4 di antara para pelaku yang merupakan anggota dari Himapol Visip Universitas Udayana itu bahkan sudah diberhentikan, geng, dari organisasi. Mereka adalah Vito Simanungkalit, terus ada Alvito Satriaji, Maria Victoria, dan Nanda Budiatnyana. 2 orang lainnya yaitu Rian Abel selaku Ketua Komisi 2 Dewan Perwakilan Mahasiswa Visip, serta Leonardo Jonathan selaku Wakil Ketua BEM Fakultas Kelautan dan Perikanan. Mereka ini dicopot juga, geng, dari jabatannya. Nah, namun netizen menilai jika sanksi yang diberikan masih tergolong ringan, sementara apa yang sudah mereka lakukan terhadap Timothy dinilai sudah keterlaluan dan tidak beretika. Dan oleh karena itu, netizen menuntut agar pihak kampus mengeluarkan mereka semua dari universitas. Selain itu juga, ketiga pelaku yang berasal dari Fakultas Kedokteran masih tidak kunjung memberikan klarifikasi. Hal ini semakin membuat geram masyarakat. Sanksi yang diberikan terlebih dengan tidak adanya permintaan maaf dari para pelaku yang merupakan seorang dokter, menuntut pihak kampus untuk berbuat lebih, ya, dan berpihak kepada Timothy, sebab kalimat-kalimat dari para pelaku ini ya sangat-sangat menyakitkan lah untuk kita baca. Ya, tapi sampai sejauh gua syuting ini belum ada video klarifikasi sih dari ketiga calon dokter tadi. Ya nggak tahu ya, setelah tayang tiba-tiba ada, nanti boleh koreksi di kolom komentar. Informasi terkininya nih, geng, ya. Dikatakan nih ya, pihak Visip Universitas Udayana sudah melakukan rapat khusus untuk membahas kasus ini. Hasil dari rapat itu direkomendasikan ke Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan atau Satgas PPK Universitas Udayana untuk penyelidikan lebih lanjut. Dan Dewi Pascarani selaku Ketua Unit Komunikasi Publik Universitas Udayana itu menyebutkan jika pihak fakultas sudah merekomendasikan agar pelaku bully ini ya diberikan sanksi akademik berupa nilai D di seluruh mata kuliah semester yang berjalan. Namun sanksi akhirnya akan diputuskan setelah rekomendasi Satgas PPK keluar. Saat gue syuting video ini belum ada upaya untuk melaporkan kasus ini ke polisi. Jadi kita tunggu aja, geng, update selanjutnya. Timothy sudah dimakamkan dengan cara dikremasi, geng, pada hari Jumat di tanggal 17 Oktober 2025 di Krematorium MPUK Mumbul, ya, sesuai dengan agama yang dia anut. Nah, suasana haru pun menyelimuti proses tersebut yang dihadiri oleh keluarga, kerabat, dosen, serta rekan-rekan mahasiswa dari program studi sosiologi. Dalam kesempatan itu, pihak keluarga menyampaikan terima kasih atas dukungan dan doa yang diberikan oleh seluruh pihak, terutama dari lingkungan kampus. Di kampus, mahasiswa yang mengadakan doa bersama dan menyalakan lilin untuk mengenang Timothy juga. Di dalam kesempatan itu juga hadir ibu dari Timothy yang bercerita bagaimana kebaikan sang anak sejak masih kecil. Di mata ibunya, Timothy dikenal sebagai anak yang tulus dan bisa menyampaikan terima kasih hanya sekedar pada makanan yang diberikan oleh ibunya. Jadi selembut itu hatinya. Dia pernah melihat ibunya dengan mata yang polos dan bilang, "Ma, thank you for the food." Ma, terima kasih atas makanannya. Padahal menurut sang ibu, memberikan makanan kepada anak adalah hal yang wajar, tanggung jawab orang tua. Tapi bagi seorang Timothy, hal tersebut menjadi luar biasa. Dari cerita ibunya itu kita bisa tahu betapa baiknya hati Timothy. Dan biasanya memang orang baik hati cepat dipanggil oleh Tuhan, ya, geng. Ya, selalu begini ya. Ya, ini ibaratnya nih ya, ada sebuah pengumpamaan. Jika ada bunga-bunga yang cantik di taman, bunga yang pertama kali dipetik adalah bunga yang paling cantik atau bunga yang terbaik. Makanya penggambaran itu bisa kita adaptasikan ke kehidupan manusia. Biasanya manusia yang cepat sekali dipetik nyawanya atau dipanggil oleh Tuhan adalah manusia yang terbaik. Salah satunya adalah Timothy. Nah, sedih banget ya melihat anak sebaik Timothy harus berakhir seperti ini. Ketika dia meninggal pun masih ada aja ya perlakuan yang tidak pantas dari orang-orang ini. Ya, seorang anak yang seharusnya bisa memiliki masa depan yang cerah, tapi hidupnya direnggut hanya karena perlakuan orang jahat yang tidak memiliki hati. Itu dia, geng, pembahasan kita kali ini mengenai insiden meninggalnya Timothy Anugrah yang diduga karena mengalami perundungan. Bahkan ketika meninggal, dia masih menerima perlakuan yang tidak pantas itu. Hal ini semoga bisa menjadi pelajaran buat kita semua untuk berhenti, stop melakukan perundungan. Oke, geng, silakan tinggalkan opini kalian di kolom komentar.